Bertemu lagi dengan Pojok Gunung, dulur. Dulu kita makan durian, terus bijinya kita lempar di sebelah rumah gitu. Terus akhirnya tumbuh. Tadi saya lihat sudah agak besar, sebesar jempol, dulur. Seperti ini duriannya, sekitar kurang lebihnya hampir 1 meter. Terus batangnya pun juga besar, dulur. Batangnya lumayan besar. Kalau tanaman durian dari biji seperti ini, dulur, nanti pertumbuhannya akan lumayan lebih baik. Dari tanaman biji ini nanti kita akan ganti dengan jenis durian yang lebih unggul ya. Akan saya ganti dengan musangking nanti. Karena dari biji itu akarnya itu sudah istilahnya permanen ya. Tidak terkoyak atau terpotong. Tidak cacat ya istilahnya. Jadi ada akar tunggangnya juga, akar ke sampingnya juga sudah baik ya. Beda dengan tanaman yang dari dongkelan itu harus menunggu agak cukup lama untuk pemulihan. Sebelumnya akarnya terputus. Tapi kalau dari biji terus di tempat yang pas, maksudnya tidak rimbun dengan tanaman-tanaman yang lain, jadi baik kita lakukan penyeketekan. Kita lihat lebih dekat lagi, dulur. Nah, seperti itu tanamannya. Itu batang bawah juga lumayan besar, dulur. Untuk batang bawah sudah sebesar ibu jari orang dewasa ya, besar. Nah, kalau sama jari telunjuk itu lebih besar batangnya ini. Ini usianya entah ini berapa bulan. Mungkin ada 1 tahun ini. Mungkin musim yang lalu. Musim durian yang lalu mungkin. Kita lakukan penyetekan, dulur ya. Kita ganti jenisnya dari durian lokal ini. Yang bawahnya biar durian lokal. Terus atasnya kita ganti dengan jenis yang unggul. Akan kita ganti dengan jenisnya musangking. Kita mau memanfaatkan tanaman lokal yang dari biji langsung tertanam di lahan. Kita manfaatkan daripada kita potong, kita buang. Terus posisinya di samping-samping pun juga agak berjauhan dari tanaman-tanaman yang lain. Jadi kita manfaatkan menjadi durian unggulan. Kita ikuti caranya, dulur. Kita tadi membawakan entres durian musangking, dulur ya. Kita bawakan durian entres musangking yang seperti ini, dulur. Nah, ini durian musangking, daunnya seperti ini. Kecil memanjang. Kita ambil daun yang tidak terlalu tua, juga tidak terlalu muda. Artinya sedang, dulur. Terus ada mata tuna seperti itu. Muncul mata tuna seperti itu, dulur. Itu faktor utama keberhasilan dalam penyetekan sebuah tanaman durian. Tanaman yang lain pun juga begitu. Contohnya seperti ini juga. Nah, ada mata tunas seperti itu, dulur. Daun tidak terlalu muda ataupun tidak terlalu tua, artinya sedang, itu nanti batangnya ini juga mengikuti. Jadi sudah pas untuk batang dijadikan setekan ataupun dijadikan sambung pucuk sebuah tanaman. Entresnya seperti ini. Terus ada mata tunasnya. Itu memang harus mata tunas seperti itu. Harus ada. Harus muncul mata tunas. Nah, seperti itu. Itu mata tunas. Sudah kelihatan jelas ya. Kita lakukan caranya. Yang pertama kita potong dulu sebelah sini, atas saja. Kenapa kita mengambil yang atas? Seperti ini. Tujuannya nanti kalau setekan ini tidak jadi kita bisa menyetek yang ada di bawahnya lagi. Tapi kalau kita ambil di bawah langsung, takutnya nanti kalau tidak jadi, habis untuk tempat penyetekan berikutnya ya. Kalaupun tidak jadi, moga-moga sekali setek langsung jadi ya. Jadi seperti ini, kita harapkan sekali setek langsung jadi. Ataupun nanti kalau kita ambil yang agak ke atas, itu sambungannya ada di atas, nanti sambungan itu akan lebih aman dari serangan penyakit. Tapi kalau sambungan terlalu dekat dengan tanah,
untuk batang bawah yang sana itu. Kalau kita ambil agak ke bawah sini, takutnya nanti kalau terkena air hujan itu sambungannya atau setekannya itu dapat menimbulkan penyakit ya. Terkena percikan air hujan dari tanah mengenai sambungan itu bisa menimbulkan penyakit termasuk kanker batang dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi kita usahakan penyetekan itu harus agak tinggi daripada batang bawah atau dari tanah. Itu kita usahakan lebih tinggi ya, setidaknya setengah meter ataupun lebih, malah lebih bagus. 70 cm lebih bagus. Nanti kalau ada air hujan, percikannya tidak mengenai sambungan dari setekan itu tadi. Kalau mengenai sambungan dari setekan itu tadi, takutnya terjadi penyakit yang tidak kita inginkan. Yang penyakit datangnya dari tanah, ikut air hujan mengenai batang sambungan. Jadi lebih baik kita menyeteknya agak ke atas supaya air hujan, percikan air hujan yang dari tanah tadi tidak mengenai batang atau sambungan tersebut ya, batang atau sambungan dari setekan. Jadi kita nyeteknya agak ke atas saja. Langkah yang pertama, daun kita kurangi dulu. Agak mepet tapi jangan sampai mengenai mata tunas. Kita potong, kita rapikan agak mepet, tapi usahakan jangan sampai mengenai mata tunas dulur. Segini cukup, kita buang. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya kita kurangi segini dulur. Kita potong. Yang kita harapkan itu cuma 1, 2, 3 mata tunas ini. Tapi yang ini biarkan mengikut. Kita lebih mengambil yang lebih besar ini. Kita harapkan yang ini nanti. Yang tunasnya semakin membesar, akhirnya mekar menjadi daun. Kita sayat miring ya. Kita sayat miring. Kita sayat miring dulur seperti ini. Nah, seperti ini dulur. Kita sayat miring seperti ini, lurus, usahakan lurus ya. Nah, kita sayat miring seperti ini dulur. Oke, kita sayat miring seperti ini dulur. Usahakan lurus, rata. Kalau bisa itu sayatan usahakan sekali jadi. Setelah itu untuk batang lokalnya kita rapikan dari pemotongan tadi supaya tidak terjadi memar. Terus kita belah dulur. Kalau muda seperti ini karena kita mengambil dari pucuk. Kalau muda seperti ini kita belah di tengah ya. Tapi semakin tua kambium semakin ke pinggir. Jadi kalau tua kita usahakan sampai ke kulit. Nah, seperti ini dulur. Nah, terus selanjutnya kita lakukan pengikatan dulur. Kita kunci dulu yang ada di bawah. Kita kunci seperti ini untuk yang di bawah. Setelah kita kunci, kita tarik ke atas seperti ini. Kita tarik ke atas. Usahakan semua luka dari entres ataupun belahan daripada lokalnya tadi itu tertutup plastik dulu. Ikatnya kita turunkan, pengikatannya kita turunkan, terus yang terakhir kita kunci dulu.
Kita lakukan penguncian untuk yang terakhir. Nah, seperti ini. Bekas sisa dari plastiknya ya, pengikat kita rapikan. Terus yang berikutnya kita lakukan penyungkupan dulur. Kita lakukan penyungkupan, kita gunakan plastik es. Plastik es tujuannya kalau kurang panjang bisa kita tarik, karena plastik es itu lentur. Yang es lilin itu, nah seperti ini. Kita sungkupkan. Terus kita ikat dulur. Usahakan ikatan jangan terlalu kencang, agak dilonggarkan. Ikatan itu tujuannya supaya tidak lepas apabila terkena angin, tiupan angin atau hembusan angin. Kalau sungkup ini tujuannya agar menjaga kelembapan daripada entres ini. Terus kita tunggu selama 21 hari. Apabila 21 hari itu jadi, maka 21 hari itu tunas yang kecil ini, nanti akan semakin membesar ya, mekar menjadi daun. Tapi kalau tidak jadi sebelum 21 hari, tunas ini atau entres ini akan mengering, menghitam, mati. Akhirnya kita ganti lagi dengan setekan yang baru lagi. Kita ulangi. Oke, terima kasih dulur. Itu tadi cara kami berbagi tentang penyetekan durian yang ada di kebun, durian dari biji yang tumbuh secara alami. Terus kita lakukan penyetekan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.